suka kalau Abang ganteng Turki, jago. Rupanya berita asmara YouTuber asal Malaysia, Aisar Khalid dengan wanita asal negeri Bangkok, Thailand, Annie Arya, sudah sampai ke telinga YouTuber ternama Indonesia, Ria Ricis. Ricis yang sempat bikin video baper-baperan dengan Aisar seolah ingin menunjukkan bahwa hidupnya baik-baik saja meski tanpa Aisar. Tanpa ragu, Ricis pun langsung tancap gas nekat liburan singkat ke luar negeri tanpa putrinya Moana. Tak mau drama dan ogah patah hati berlarut, Ricis tiba-tiba sudah berada di negara Istanbul, Turki. Wah, sasut banget sih Bu Icis perginya. Assalamualaikum, kita di Istanbul, kita di Eminönü, kan harus lihat. Ya, namanya juga YouTuber kaya raya, sedikit-sedikit langsung ke luar negeri. Rupanya ada udang di balik batu. Ricis diam-diam punya misi terselubung jauh-jauh terbang ke Turki, yaitu untuk bertemu dengan penjual jagung yang viral karena ketampanannya. Aduh, hati-hati baper ya. Dan berarti tujuan kita sekarang kita mau beli jagung. Kita katanya kan di sini ada yang viral-viral itu. Nah, jadi kita mau cari orang yang viral-viral itu ya. Saking getolnya dan tak sabaran ingin ketemu babang tampan, Ricis mempersiapkan diri biar terlihat cantik dan wangi. Sampai-sampai, Ricis dekat dan menyesal karena cuma pakai baju sederhana. Kira-kira pesona ketampanan pria Turki masuk kriteria Ricis nggak ya? Aku deg-degan tau, iya nggak sih deg-degan. Aku dari Jakarta udah deg-degan. Aduh, sudah cantik, wangi. Ternyata Ricis harus gigit jari nih pemirsa. Karena gerobak babang tampan rupanya belum buka alias masih tutup. Guys, kita belum dapat nih, belum rezeki berarti. Emang kita niatnya udah busuk. Kamu udah punya pasangan masih nyari. Saya juga jauh-jauh kesini cuma pengen gitu doang. Kita ke mall dulu aja deh kalau begitu. Setelah foto-foto, waktu untuk berjumpa dengan babang tampan pun tiba. Akhirnya impian Ricis tercapai bisa melihat secara langsung babang tampan yang jadi idola kaum hawa lintas negara. Orangnya di depan mata kita yang viral itu. Aku udah deg-degan banget. Oh, dia jualnya bertiga. Kamu udah lihat dulu deh. Yang ini nih yang pakai jaket. Oh, yang jaket hitam yang viral. Thank you. terima kasih. Terima kasih. I'm good. Nasılsın? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ape. Oke. Ape. Waduh, saking girangnya bertemu dan foto bareng, Ricis sampai lupa buat bayar jagung yang sudah ia makan. Bagus nggak diteriakin warga Turki ya, Bu Icis? Setelah kita beli dan bayar dan foto-foto, si abang gantengnya udah nggak ada dan ternyata itu kayak seasonal gitu, ada jam-jam kerjanya, On air. jam-jam on air. Terus sekarang udah nggak ada, sekarang tinggal teman-temannya dong yang berdua, satunya lagi kayaknya dia udah ngambil photoshoot deh. Sidang lanjutan kasus penganiayaan yang dilakukan seorang oknum TNI terhadap salah satu karyawan Zaskia Adiameka kembali digelar di Pengadilan Militer Cakung 208 Jakarta Timur. Dalam sidang kali ini, Kala Madali, putri kedua Zaskia dan Hanung Bramantyo turut dihadirkan sebagai saksi. Zaskia yang ikut mendampingi mengaku terkejut karena demi menjaga psikologis putrinya, para hakim rela mengganti seragam resmi dengan kemeja batik. Tak hanya itu, suasana persidangan pun sengaja dibuat santai dan penuh canda hingga membuat Kala jadi tenang menyampaikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim. Aku kaget banget, ternyata semua hakim, jaksa, sama petugas ganti seragam, nggak ada yang pakai seragam, jadi rasanya santai, semuanya pakai batik. Bahkan Kala dibuat nyaman dulu karena tahu Kala suka bola, ditanya suka bola apa, klubnya apa gitu. Jadi benar-benar dibuat nyaman. Bahkan tadi Pak Hakim juga menjelaskan, saya punya anak seusia kamu, dia sukanya ini apa. Jadi rasanya gimana tadi, nyaman ya? Udah nggak terlalu trauma, udah nggak trauma sih. Udah baik-baik aja.
sih. Lantas benarkah karena pelaku sudah minta maaf secara langsung, Zaskia dan Hanung tak akan memperpanjang persoalan hukum yang tengah berjalan? Apalagi kondisi ibu pelaku tengah sakit berat. Ya karena Indonesia kan negara hukum ya, jadi bapak-bapak dari pengadilan juga pengen menunjukkan hukum tuh tetap berjalan, dan kalau memaafkan pun udah, walaupun rasanya hatinya karena udah maafin kan, hatinya kan udah ngeliatnya jadi aduh kasihan, apalagi gue tahu kondisinya beliau seperti apa gitu. Tapi ya ini yang namanya negara hukum, biar undang-undangnya juga harus berlaku dengan baik gitu. Penganiayaan, pasal apa, pemerasan lah atau apa, karena kami sendiri juga tidak tahu berdasarkan penyidikan saksi-saksi apa yang terjadi. Artis Della Puspita mendadak jadi sorotan publik usai memutuskan untuk menjual rumahnya yang berada di kawasan Bekasi lewat unggahan di akun media sosial pribadinya. Dalam unggahannya, Della menampilkan foto rumah berlantai 3 lengkap dengan tulisan dijual. Ia juga menuliskan keterangan jika rumah tersebut adalah rumah pertama yang dibeli dari kerja kerasnya di dunia hiburan. Sontak publik pun penasaran dengan alasan Della menjual rumah yang penuh kenangan itu. Banyak yang menduga Della tengah mengalami kesulitan ekonomi. Pasalnya, akhir-akhir ini ia sudah jarang tampil di televisi. Della juga baru saja berurusan dengan hukum akibat kasus penipuan travel umroh. Rumah itu dijual pure untuk ngebantuin Miyako mewujudkan rumah impiannya gitu. Karena kalau dari aku sendiri untuk beli rumah impiannya dia kan itu terlalu besar nominalnya, jadi ya udah deh ini dijual aja nggak apa-apa. Ya, sekarang kan dunia entertain kan udah nggak kayak dulu lagi juga. Jadi aku sudah menyiapkan ladang pekerjaan baru yang alhamdulillah lebih settle, yang lebih aman, yang lebih cepat dapat hasilnya. Di balik keputusannya menjual rumah, ternyata Della telah mewariskan semua hartanya buat kedua anaknya, Daisuke dan Miyako. Rumah yang saat ini akan dijual sudah diwariskan untuk putrinya Miyako. Sayangnya, Miyako tak mau tinggal di sana dan memilih beli rumah baru. Benarkah Miyako trauma dengan rumah masa kecilnya itu? Aku tuh sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu tuh udah kayak bagi-bagi warisan gitu loh. Karena kan kita nggak pernah tahu umur ya. Maksud akunya anak tunggal, bapaknya anak kayak begitu pula. Jadi ntar siapa yang ngamanin masa depan anak aku? Kan aku kan kerja ngumpulin ini semua kan buat mereka. Kalau ditukar buat yang lebih baik sih aku nggak sedih ya. Sedih pasti ada sedihnya lah, karena kan itu ya itu tadi lah, maksudnya itu bentuk pembuktian bahwa Mi aku bisa loh Mi beli rumah nih di Jakarta nih gitu. Tapi ya udahlah gitu, nggak apa-apa buat anak. Yang penting anak happy, kita mah lebih happy. Lantas mengapa Della sudah mewariskan semua hartanya kepada anak-anaknya? Mungkinkah artis asal Malang itu takut mantan suaminya Joki Fernando yang selama ini tak pernah menafkahi anak-anaknya mengambil semua harta miliknya jika ia tak ada umur? Lalu bagaimana tanggapan Arman Woshi, suami Della, atas keputusan Della soal warisan? Dia nggak mau ikut campur. Yang ikut campur dia, pas aku bikin video aja ngapain sih kayak gitu, ntar aku kenal lagi. Udahlah, yang penting kan kamu tahu aku begini karena anak, bukan karena kamu begini begitu. Udah. Arya Khan, suami Pinkan Mambo, sepertinya masih tak terima dituding membuat hidup Pinkan downgrade oleh putri sambungnya sendiri, Michelle Ashley. Meski sudah berusaha membela diri lewat klarifikasi di beberapa podcast, rupanya hal itu tak cukup membuat Arya puas. Seolah ingin membuktikan ucapannya bahwa ia telah membangun rumah buat Pinkan kepada tim Star Pro secara eksklusif, Arya spill rumah barunya yang baru 70% dibangun. Ayo pemirsa kita lihat. Ya memang nggak semewah rumah-rumah artis lainnya, mungkin bisanya aku segini kemampuan aku. Ketika orang masuk rumahku, itu nggak ada ruang tamu langsung. Jadi langsung kitchen chat, iya begitu. Ini dari sini langsung ke sini, meja makan langsung. Aku desainnya itu seperti apartemen, supaya kelihatannya nggak rumah kampung. Ya, rumah berlantai 2 itu dibangun Arya persis di belakang lapak singkong miliknya di kawasan Sepatan. Arya menyadari jika rumahnya tak semewah rumah artis pada umumnya. Tapi setidaknya, Arya sudah membuktikan tanggung jawab sebagai suami dengan memberikan rumah yang layak untuk Pinkan dan anak-anaknya. Nah ini kamar anak.
Yang dua itu kan udah pasti lah nggak bakalan ikut denganku kalaupun di sini gitu. Dia memilih udah besar ya, kayak misal Rachel, udah pasti dia tuh di apartemen. Yang penting yang kecilnya ini nih. Yang 3 anak ini yang aku utamain. Pingkan, yang kecil itu anak-anaknya kalau mau nginep, ada Jihan juga kan 4 jadinya yang kecil. Aku buat kasur yang 2 lantai. Kayak gitu kan. Nah, di sini bikin lagi 2. Jihan, Lala. Jadi mereka bisa berempat kalau dia mau main nginep di sini. Ini dia lantai atas, kamar utama. Lalu ruang tamunya itu ada di atas. Nah, ini ruang tamunya. Nah, ini balkon. Jadi kalau kita lagi ngumpul sama keluarga nonton TV, kita bisa iseng jadi duduk-duduk di sini. Ini tembusnya ngeretel L balkonnya ke sana. Ya ke sana sampai ke kamar anak. Arya mengaku membangun rumah berkonsep apartemen itu sejak 2 tahun lalu. Prosesnya memang cukup panjang karena ia bangun secara bertahap dari hasil live TikTok. Lantas, apa tanggapan Pingkan soal rumah baru tersebut? Benarkah Pingkan tak mau tinggal di rumah yang sudah disiapkan Arya lantaran terlalu kecil? Aku bangun rumah ini buat keluarga. Artinya buat anak dan istri. Kalau Pingkan yang nggak mau, nggak apa-apa. Karena hakikatnya laki-laki itu bekerja dan memberikan tempat tinggal untuk istri. Waktu Lebaran itu Pingkan datang ke sini nginep. Kalau mau di sini untuk kita menabung nggak apa-apa. Untuk next kalau kita gede ada ya kita beli lagi yang lebih gede gitu. Segenap cinta yang kau berikan akan hilang di telan jam. Momen keseruan geng motor The Dudas -1 ajak Niken Anjani syuting di Banyuwangi benar-benar membuat netizen sejagat maya iri berjamaah. Gimana nggak iri coba? Sepanjang perjalanan menyusuri keindahan kota Banyuwangi, Niken selalu nempel bak perangko dengan Ariel Noah. Pokoknya di mana ada Ariel, di situ ada Niken. Tak hanya di Banyuwangi, sebelumnya saat promo film sambil naik MRT menuju Blok M, Ariel juga terciduk mencopot jaketnya demi menutupi bagian kaki Niken yang terbuka. Alhasil, netizen makin baper melihat chemistry keduanya. Namun di balik kedekatan itu, netizen juga dibuat penasaran dengan status keduanya. Ya, Ariel tengah diisukan menjalin hubungan dengan Wulan Guritno, sementara Niken sudah memiliki suami Adimas Pramono. Kedekatan yang bikin baper ini pun memunculkan berbagai spekulasi. Apakah ini sekedar profesionalitas sebagai lawan main atau memang ada chemistry alami yang sulit disembunyikan? Memang mau sekarang mau dulu juga sebenarnya harusnya semua nggak usah gitu. Tapi kan ketahuan kalau dulu lo sama siapa gitu. Iya memang harus nggak. Kalau sekarang nggak. Karena kan belum tentu juga kalau misalnya kita kenal sama orang, kita lagi katakanlah lagi pengenalan sama orang, kan belum tentu orang itu juga nyaman kalau misalnya dia diribetin sama orang banyak. Bakal melanjutkan liburan romantis mereka ke seluruh dunia. Meski mendukung Angel dan Gusti balikan, tapi netizen sepertinya kebingungan melihat tingkah keduanya. Karena setelah sempat mengisyaratkan putus dan komit jadi sahabat baik, sejauh ini masih terus liburan berdua di Eropa. Lantas mungkinkah keduanya sebenarnya tak pernah putus, atau justru Angel rela balikan karena tak mau kehilangan fasilitas mewah dari Gusti Ega? Seperti apa pula tanggapan Elina York yang disebut-sebut bahagia melihat hubungan sang mantan kekasih yang sempat kandas? Benarkah Elina juga tengah berencana menikah karena sudah move on dari Gusti Ega? Tanggalnya apa bulan ini gitu? Ini ya, penasaran ya. Ini doain aja ya, aku nyusul ya. Doain ya. Datang padaku.
PNRT ini emang ya kalau ada kabar baru langsung gercep stalking dan heboh di kolom komentar. Kita sih happy dan terhibur ya lihat postingannya Angel Karamo yang isinya liburan, dan liburan. Yang teranyar, Angel kemarin disyaratkan hubungannya sama Gusti Ega Kandas. Tapi tiba-tiba mesra lagi tuh pemirsa. Jadi udah balikan nih ya. Dan keduanya malah kelihatan makin bucin dan siap untuk keliling dunia bareng. Tapi yang namanya juga urusan hati, kadang logika suka kalah sama rasa atau sama strategi. Kita sih pokoknya doain yang baik-baik aja ya. Alright, good morning. Bersama saya Natalia Oceana, pagi ini kita akan nge-spill cerita selebriti yang paling update, paling viral dan paling hot hanya di obrolan seputar selebriti. Selanjutnya ada Anwar yang beli kado spesial untuk rumah baru Jirayut. Wow, kado apaan tuh ya? Sementara itu, Daehoon lagi asik-asikan pacaran sama Diva Azura. Tapi kabarnya Jule mau ngajak rujuk. Benarkah? Apa kata Daehoon? Selengkapnya sesaat lagi tetap di obrolan seputar selebriti. Melepas barang kesayangan memang tak semudah membalikan telapak tangan. Tapi karena sudah terlalu menumpuk dan sudah jarang dipakai, maka mau tak mau harus dikeluarkan. Itulah yang kini dilakukan Marshanda. Pakaian yang kondisinya masih bagus dan layak pakai dan pernah menjadi favoritnya dalam segala kegiatan di industri hiburan siap dilepas atau dijual. Di laman foto berbaginya, Caca, biasa Marshanda disapa, tampak tengah memilah-milah pakaian mana saja yang akan dikeluarkan dari lemarinya. Jadi gue lagi mendeclutter lagi baju-baju yang gue milikin dan udah nggak pernah gue pakai. Jadi daripada numpuk di sini, mendingan gue jual jadi pre-love. Kita mulai dari section ini dulu. Ini adalah celana-celana, ini baju rumah. Kalau yang lainnya itu adalah baju-baju pergi. Gue tuh suka banget ya sama yang ini. Bisa dipakai. Caca percaya jika barang dikeluarkan maka akan ada penggantinya alias menarik rezeki baru untuknya. Cukup banyak Caca mengeluarkan pakaiannya untuk dijual dengan harga miring. Dari mulai atasan, bawahan, dan beberapa outer yang kerap ia gunakan ketika momen spesial. Bahkan ada beberapa pakaian yang harganya belasan juta hingga ratusan juta rupiah. Ini nyaman banget, baju casual gue pakai kayak hari-hari pergi-pergi lalala. Gue nggak tahu apa. Oke, gue akan dari dulu. Nah, yang ini, ya Allah, gue udah sering banget pakai ini. Dan ini pernah buat syuting podcast berapa kali gitu. Gue pakai ini kayak sekitar 15.532.435. Kegiatan ini ternyata memang rutin 1 tahun sekali dilakukan Caca. Dan rencananya, semua pakaian itu akan ia jual lewat akun media sosialnya. Warganet pun langsung membanjiri kolom komentar. Di sisi lain, warganet juga memuji aksi tahunan Caca menjual pakaian. yes! Selesai untuk mendeclutter baju-baju. Kita usahakan rumah itu. Gagal dalam percintaan, Umi Kuari ternyata justru tengah nikmatin hasil kerja kerasnya. Ia berhasil beli rumah pribadi sebagai hadiah untuk diri sendiri. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, wanita bernama lengkap Umi Kulsum Katrunada itu mengunggah video dan beberapa foto rumah yang baru dibelinya dan mengungkapkan rasa syukurnya. Kemarin kadoin diriku selain liburan pertama kali sendirian. Di umur 24 punya rumah sendiri. Hihi, akhirnya masih banyak yang harus direnov, gak sabar sama hasilnya. Bisa aja sekecil ini. Urusan banyak tempat untuk kembali. Meski tak selalu nyaman di rumah sendiri. Inilah yang tekanan di duniaku sendiri. Iya, alhamdulillah ya, senang banget bisa di titik ini, terus happy juga, nilai yang sangat membanggakan untuk diriku. Ya, meski bukan rumah yang dibangun dari nol, tapi rumah itu tetap rumah baru bagi Umi. Apalagi selain rumah itu adalah pertama yang ia beli dari kerja kerasnya sebagai artis, Umi juga tengah merenovasi rumahnya agar sesuai dengan rumah impiannya.
Dari beberapa foto yang diunggah, nampak Umi begitu bangga dan bahagia dengan hasil pencapaiannya itu. Tak heran jika unggahan Umi itu mendapat reaksi positif berupa ucapan selamat dari rekan sesama selebriti. Masya Allah, ikut senang nih. Selamat ya, you deserve it. Congrats Umi, barakallah. Bangganya. Jika kebanyakan selebritis memberi hadiah isi rumah dengan berbagai macam elektronik canggih, namun sepertinya tidak bagi Anwar Sanjaya. Sahabat karibnya Jirayut yang baru saja membeli rumah baru, Anwar sebagai sahabat ingin sekali membantu untuk membelikan isian rumahnya. Isian yang dipilih Anwar adalah berbagai macam perkakas kebersihan rumah tangga, dari mulai ember, sapu, dan bak mandi. Alasan Anwar membelikan barang-barang itu lantaran ia yakin jika di rumah baru Jirayut sudah tercukupi dengan barang-barang elektronik canggih. Tara, ini dia. Kita mau beliin ini kali ya. Oh, biru. Nih. Ini satu. Abang. 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 Anwar Hakul yakin jika barang-barang yang dibelinya bakal terpakai oleh Jirayut di rumah barunya. Dan suasana jadi heboh ketika Anwar membawa semua hadiah yang dibelinya untuk Jirayut. Ini buat mandi kan? Kan, Ini buat apa? toilet. Bukan buat gini-gini. Bukan, langsung runtuh semua tuh kulitnya. Ini bagus nih. Monyong. Udah. Oke, Bes. Aku udah janjian sama Boyen. Sekarang kita mau pergi ke rumahnya Jirayut, rumah barunya. Kita bawain ini ya. Bes, kita mau jalan ke rumahnya Jirayut. Assalamualaikum. Ya udah ya. Gitu. Oh, udah yuk. Tak hanya kepada Boyen, Anwar juga ternyata begitu loyal kepada satu sahabat karib lainnya, Jirayut. Dan ketika sahabat karibnya memiliki tempat tinggal anyar di kawasan Depok, Jawa Barat, Anwar pun langsung turun tangan untuk membantu membelikan hadiah untuk isian rumah. Ngontrak guys, cuman maksudnya tinggal tempat baru. Ya kemarin kan di daerah Jakarta, sekarang aku pindah ke daerah Depok kan. Maksudnya aku pengen cari suasana yang baru. Siapa tahu kan tempat yang baru bisa bikin lebih banyak rezekinya, bisa banyak temannya, dan banyak hal-hal yang bagus masuk gitu. Jadi kita harus refresh juga tempat yang baru gitu. Buat apa juga kalau kita rumah besar tapi uang belum ada gitu. Mending kita cari yang pas tapi enak ditinggal, nyaman buat kita istirahat gitu aja. Selebgram Nadehun kini tak lagi disorot soal perseteruannya dengan mantan istrinya Julia Prastini alias Jule yang memang tak kunjung usai. Belakangan, kisah asmara baru Dehun dengan selebgram cantik Diva Azura justru lebih menarik perhatian publik. Keduanya kini sudah sering tampil mesra dan menunjukkan kebucinan mereka di sosial media. Namun tetap saja hubungan Dehun dengan Diva yang lagi hangat-hangatnya tak lepas dari cuitan usil netizen yang akhirnya bikin Dehun kecewa dan meledak marah. Lewat live di media sosialnya, Dehun mengungkap ketidaknyamanan yang dirasakan dirinya lantaran banyak konten yang selalu membanding-bandingkan Diva dengan mantan istrinya Jule. Aku tuh nggak klarifikasi apa gimana, aku nggak suka ngomong panjang lah. Karena yang nilai itu kalian, cuma kadang-kadang aku nggak nyaman kalau bikin video kayak ya aku sama mantan dibandingkan sama yang Diva. Aku tuh nggak suka karena ya coba bayangin ya kalau aku jadi POV-nya Diva, dia pasti sakit hati banget sih. Dia tuh nggak pernah ngomong tentang itu, cuma kelihatan tuh kayak dia kalau ada banyak clippers seperti itu yang dia tuh agak down. Dan POV cewek pasti, kalian cewek kan pasti lebih ngerti kan ya siapa yang suka dibandingin. Nah, tapi dia tuh biar aku nggak mikir apa-apa, dia tuh selalu umpetin, jadi aku sakit hati juga lah kalau gitu. Mengaku bahagia menjalin asmara bersama Diva, namun lagi-lagi Dehun tersulut api saat dengar kabar jika Jule sempat mengajak Dehun balikan alias rujuk. Tak ingin melihat Diva sedih akibat komentar publik, Dehun menegaskan bahwa hubungannya dengan Jule sudah tutup buku. Udah benar-benar tutup buku, aku juga ya doain terbaik buat dia. Udah selesai. Jadi kayak ya aku cocoknya sama siapa nih, itu tuh kayak menurut aku berlebihan. Hubungannya enggak hubungan
aku sama Dennis dulu enggak. Bukan yang jelek, kita tetap komunikasi demi anak. Cuma itu bukan maksudnya aku sama dia balikan, enggak. Aku udah bahagia sekarang. Tak mau berlarut dalam amarah, Daehoon asik meniti hatinya bersama Diva. Tak mau kalah langkah, ajakan rujuk ditolak, kabarnya hubungan Jule dengan Safri Ramadan justru sudah dapat restu dari ibunda Jule. Karena ya aku sekarang bahagia banget. Aku bahagia banget. Aku bener-bener semenjak ketemu dia aku bisa lebih stabil, lebih dewasa lagi. Dan aku ya bener-bener happy lah. Jadi dia pasti sakit hati kalau lihat video-video atau komentar seperti itu. Diva itu emang sedewasa itu, dia tuh nggak mau nularin ke aku gitu. Makanya aku tuh kayak aku harus kasih tahu kalian. Jadi tolong kita bareng-bareng jagain, oke? Kita jagain bareng-bareng ya. Sederhana namun tampak begitu menyentuh. Itulah sekelumit kejutan Indah Permatasari kepada suami tercinta Arie Kriting yang tengah berulang tahun yang ke-41. Di sela makan-makan, Indah menyelipkan gawai pintar keluaran teranyar di hadapan Arie sebagai kado ulang tahun. Arie yang sebelumnya tak sadar jika di depannya ada gawai pintar anyar, terkejut dengan pemberian dari istri tercintanya tersebut. Tenang. Belum yang tadi. Dasar udah taruh. Yang geli ya, sama sekali. Bukan tanpa alasan, Indah memberikan ponsel pintar baru untuk Arie. Pasalnya pembelian HP baru itu tertunda lantaran Arie sempat memberikan Indah sebuah tas bermerek yang harganya lumayan mahal saat ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Tentu saja, pemberian itu membuat Arie tak sudah-sudahnya mengucap terima kasih kepada Indah karena telah memberi hadiah. Oh, ini kan buat ulang tahun kamu. Karena kemarin dia belikan aku cat, tapi dia tidak bisa ganti HP. Sekarang aku menabung buat beli HP baru buat dia. Terima kasih sekali. Kami menjadi pasangan yang akan berusaha menjadi pasangan yang solid, yang bisa saling menunjang satu sama lain untuk memberikan yang terbaik. Aduh, so sweet banget ya pasangan selebriti ini, Arie Kriting dan Indah Permatasari. Dulu Arie rela nunda beli HP demi bahagiain istri. Sekarang dibalas langsung sama Indah pakai hadiah yang gak kaleng-kaleng. Wah, ini sih namanya investasi cinta yang balik modalnya manis banget ya. Di ulta ke-41 tahun, Arie dapat kejutan di luar ekspektasi. Namanya juga sayang dan cinta, nggak pakai hitung-hitungan ya. Sehat selalu pokoknya buat Bapak Arie, panjang umur, bahagia selalu bersama Indah dan juga si kecil Naka. Oke pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Welcome back di obrolan seputar selebriti dan siap-siap nih untuk warga Karawang karena GTV akan hadir lebih dekat dengan Anda lewat New Family 100 Festival. Irfan Hakim bareng deretan bintang favorit bakal hadir langsung di Resinda Park Mall Karawang mulai tanggal 14 sampai 18 April dari jam 10 pagi. Acaranya gratis ya pemirsa dan Anda gak cuma bisa nonton keseruannya tapi bisa juga ikutan main dan bawa pulang hadiah-hadiah menarik. Dan tunggu juga New Family 100 Festival di Bekasi, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Depok, Kabupaten Tangerang sampai Tangerang Selatan. Saksikan terus New Family 100 setiap hari jam 7.15 malam hanya di GTV Channel 30. Dan jangan lupa juga nih pemirsa, saksikan terus kabar selebriti yang paling hot dan menarik lainnya hanya di obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 pagi. Akhir kata saya Natalia Oceana pamit undur diri. Bye-bye, stay happy dan stay healthy ya.
jatuh-jatuh